Mohon maaf Pak Mujani mengganggu waktunya sebentar. Ini kaitannya dengan tugas saya selaku guru penggerak, yang mana di modul 3.1 yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya di sini ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Yang pertama yaitu atasan langsung saya sendiri selaku CGP di SMP 1 Suki. Yang kedua, saya mewawancarai kepala sekolah bisa di atas jenjang di atas saya ataupun jenjang di bawah saya yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Tentunya selama Pak Mujani jadi kepala sekolah, baik sebelum di SMP 1 Suki dan bahkan Pak Mujani di SMP 1 Suki sudah banyak mengunyah asam garam tentang pembelajaran sampai permasalahan di sekolah sebelum berangkat jadi kepala sekolah. Gimana kabarnya Pak Mujani hari ini? Alhamdulillah. Wah, syukur, Alhamdulillah sehat. Kebetulan ini hari Senin, habis upacara. Kemudian ya alhamdulillah bisa sharing dengan guru-guru, mengevaluasi kegiatan upacara hari ini, apa kekurangan-kekurangannya, kemudian apa yang harus kita benahi supaya ke depan lebih baik. Syukur Pak, syukur. Itu ya. Yang pasti tujuan utama yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara Pak Mujani. Ya, terutama yang semuanya endingnya nanti kan kegiatan yang Pak Mujani lakukan berupa evaluasi kegiatan upacara atau untuk kepentingan siswa semua. Di samping kepentingan teman-teman guru juga. Ya, betul itu pasti ya. Jadi upacara ini karena banyak nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada siswa, ya ini harus kita anggap sebagai kegiatan yang penting ya. Makanya ini harus kita kuatkan supaya memberikan dampak positif pada kemajuan sekolah, pada karakter anak-anak, seperti itu Pak. Langsung saja Pak Mujani, kaitannya dengan materi saya itu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika sama rujukan moral, yang mungkin Pak Mujani di sini sudah banyak pengalaman mengambil keputusan, ya, kaitannya dengan dilema etika, yang mana dari kedua keputusan itu sama keduanya benar, ya, benar, cuma dicari yang paling benar, itu untuk dilema etika. Kalau untuk keputusan untuk rujukan moral di sini, salah satunya benar, cuma ya yang lainnya salah, tapi ditambahkan benar seperti itu. Mungkin selama Pak Mujani jadi kepala sekolah, ya, pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kasus ya? Iya. Kasus tentang permasalahan etika, iya, kemudian juga moral. Satu persatu ya. Ya namanya SMP 1 Musuki ini sekolah besar, kemudian pegawainya banyak, gurunya banyak. Ya tentunya ya ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan etika itu ada. Jadi etika saya memahami itu sebuah norma itu aturan yang berlaku di sekolah ini terhadap bagaimana seorang pegawai, seorang guru itu dalam menjalankan tugas, mulai dari tata kelakuan itu norma, kemudian pakaian, kemudian ketepatan waktu dan sebagainya, itu adalah norma. Ya ada kadang-kadang karena sesuatu hal, misalnya ada yang terlambat datang, pasti. Nah, seperti itu. Nah, saya dalam hal ini selalu mengamati, selalu memantau bagaimana guru-guru saya dalam menegakkan etika ini. Bagaimana guru-guru saya ini bertutur kata dengan siswa.
bagaimana bertutur kata dengan teman sejawat, ini juga menjadi pengamatan saya, dan itu bagian dari tugas saya bagaimana guru-guru pegawai ini tidak melanggar ya, tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku di sekolah ini. Itu jadi di kalangan siswa, di siswa juga begitu, norma ini harus kita kuatkan karena norma itu juga bagian dari karakter. Karakter ini juga penting, harus dimiliki oleh anak-anak, seperti bagaimana anak itu bertutur kata kepada seorang guru, bagaimana bersikap di hadapan guru, di hadapan temannya, seperti itu. Ini juga harus kita harus kita lakukan pemantauan supaya semuanya ini semuanya melakukan sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh sekolah. Itu tentang norma etika di sekolah ini, di SMP 1 Besuki. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak Mujani? Terutama kasus-kasus misalkan ada dua kepentingan ya, seperti yang Pak Mujani lontarkan tadi kaitannya dengan ya guru, ada yang guru yang telat ataupun siswa, kaitannya dengan tata tertib. Kan guru telat kan permasalahannya kita kan belum tahu ya, dua kepentingan itu apakah sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di belakang seperti itu. Ya, terima kasih. Saya dalam mengambil keputusan untuk permasalahan-permasalahan etika ya, ini memang selalu melihat dari akar permasalahan. Jadi saya harus mencari tahu, mengamati, mencari informasi kenapa pegawai-pegawai saya ini datangnya telat. Walaupun ini tidak semuanya loh ya, hanya sebagian kecil aja. Dan saya menyimpulkan berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan saya, guru-guru saya telat itu karena ya diawali dari masalah di rumah. Ada persoalan-persoalan ya, ada persoalan-persoalan. Kadang-kadang ya karena saya ambil contoh misalnya guru A ya, itu karena dia ini membuat program-program untuk kepentingan sekolah, kemudian program ini menyita waktu yang panjang, bahkan semalam tidak tidur, kemudian beliaunya ini telat. Ya ini saya memberi pemakluman ya, tapi tetap saya lakukan pembinaan. Tetap saya lakukan pembinaan, saya panggil, saya tarik, saya arahkan. Karena apa? Di sini juga ada sebuah dilema yang sama-sama harus diselesaikan. Saya beri contoh misalnya, ya, menyelesaikan tugas-tugas sekolah itu juga karena dibutuhkan, itu juga harus dilakukan. Kemudian kalau misalnya jamnya telat, ada hak siswa yang juga harus dipenuhi. Ya, sebagai seorang guru dia ngajar di kelas. Ini bagaimana saya ini memahamkan, harapannya ya supaya dua-duanya jalan. Ya, dua-duanya jalan. Jadi hak siswa yang tidak diatur. Seperti itu Pak. Jadi tetap saya berikan saya pertama itu menggali informasi, kemudian saya panggil, kemudian saya berikan pemahaman bagaimana
supaya proporsional dalam menjalankan tugas dan dalam menegakkan aturan etika di sekolah. Seperti itu ya, jadi saya melihat, mencermati kasusnya dulu. Baru setelah kasus itu saya peroleh, akar permasalahan saya peroleh, baru saya mengambil langkah-langkah. Berarti kaitannya dengan yang dilakukan Pak Mujani itu sudah langkah-langkah yang baik ya. Panggil mungkin ya, bahasa gampangnya ditanya akar permasalahannya kan ya Pak ya. Itu sudah mengarah ke langkah-langkah termasuk diberikan pembinaan. Selaku kepala sekolah kan memang harus seperti itu Pak. Ya memang harus diusahakan seperti itu ya. Terus saya sendiri selaku kepala sekolah itu setiap menangani masalah itu harus saya analisis dulu. Iya. Jadi tidak serta-merta langsung saya mengambil keputusan. Jadi paling tidak menganalisis, kemudian merenung, kemudian menemukan akar permasalahan, nah baru memberikan solusi-solusi, mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan. Mungkin dari sini ada hal-hal yang menantang Pak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika. Ada, ya tadi sudah saya sampaikan, lembaga besar dan seiring dengan perkembangan saat ini, ya permasalahan-permasalahan yang menantang juga ada, dan ini juga menantang nyali seorang kepala sekolah, kemudian menantang kepegawaian ya, kepegawaian seorang kepala sekolah, bagaimana menyelesaikan masalah itu supaya justru tidak menimbulkan masalah. Jadi menyelesaikan masalah jangan sampai memunculkan masalah. Ini kita harus menghindari. Nah, kemarin seperti ya ada permasalahan misalnya tentang pelanggaran anak-anak, kemudian kepala sekolah mengambil langkah, nah, ternyata itu tidak langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah tidak disetujui, nah, tidak diterima lah, katakan tidak diterima oleh beberapa kalangan guru. Ya wajar, saya menganggap itu wajar, tidak diterima. Ya, tidak diterima. Tapi saya berkeyakinan apa yang saya lakukan sebagai seorang kepala sekolah itu sudah betul. Karena apa? Karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus saya lakukan. Jadi saya mengambil keputusan itu tidak hanya lihat satu sisi saja, banyak aspek pertimbangan yang harus saya perhitungkan. Ya, dari aspek psikologis, kemudian aspek sosial, aspek ekonomi. Ya, seperti contoh gini, keluhan, bahkan orang tua sampai nangis. Pak, seandainya anak saya ini dikeluarkan, saya ini dapat uang dari mana untuk beli seragam lagi. Nah, sekarang ungkapan dengan hati yang paling dalam sambil menangis seperti itu. Dan saya tahu sendiri kondisi ekonomi sehari-hari seperti itu. Ini juga jadi bahan pertimbangan seorang kepala sekolah. Kemudian di situ juga disaksikan oleh kepala desa. Kepala desa itu tokoh, tokoh. Jadi di desa itu permasalahan-permasalahan masyarakat, juga permasalahan ketika putranya di sekolah itu ada kasus atau ada masalah, mereka curhat ke kepala desa. Pasti seperti itu. Jadi di desa itu kepala desa itu jadi tumpuan curhatan warga. Kemudian
kepala desa ya istilahnya datang ke sekolah, kemudian mencari solusi bersama-sama bagaimana. Dan kepala desa juga berkomitmen sanggup membina masyarakatnya, membina warganya untuk merubah perilaku yang tidak baik menjadi baik. Seperti itu. Jadi di dalam mengambil keputusan, terutama masalah-masalah etika yang menantang, ini kepala sekolah harus betul-betul punya nyali, kemudian punya pertimbangan yang matang ya. Pertimbangan itu juga harus disesuaikan dengan koridor. Ini menyelesaikan masalah ini adalah masalah dalam bidang pendidikan. Ya, bukan di bidang kepolisian, bukan di dalam pendidikan. Jadi fokus kita ini adalah ya bagaimana menyelesaikan persoalan anak dari sudut pandang pendidikan, pembinaan. Kan memang tugasnya kita selaku guru dan kepala sekolah ya, untuk membina, membimbing, mendidik kan. Jadi anak, orang dewasa ya namanya suatu saat, suatu ketika berbuat salah, berbuat gila, salah juga diukur tingkatannya. Itu wajar, namanya manusia mesti ada kekurangan. Tapi kan di situ ada komitmen bersama, ada pembinaan. Mau enggak? Ada enggak kesediaan untuk berubah ke arah yang lebih baik? Seperti itu. Selama kita ajak untuk menuju kebaikan itu mau dan dibuktikan dengan kenyataan, ya mari. Ini kan berarti kan yang bersangkutan ada kemauan, kemudian ternyata betul menunjukkan progres perilaku yang lebih baik, ada perubahan. Nah ini kan berarti sebuah keberhasilan. Seperti itu. Jadi kita menangani masalah karena kita di bidang pendidikan, kita menggunakan sudut pandang pendidikan, koridor pendidikan. Begitu ya. Mungkin dari yang kasus yang Pak Mujani sebutkan barusan, ada tenggang waktu, misalkan anak ini melanggar lagi atau apa, seperti apa, ada konsekuensinya enggak untuk siswa kira-kira? Oke, jadi itu memang harus ada SOP yang harus tegas supaya kita ini punya panduannya. Jadi ada kesepakatan bersama. Jadi kita lihat perkembangannya, misalnya 3 bulan. Ada di situ itu 3 bulan atau 1 bulan. Kalau misalnya dalam rentang waktu belum sampai 1 bulan, anak ini ternyata masih mengulangi perbuatan yang sama, ya siap untuk dikembalikan. Ya, dikembalikan ke orang tua. Ya, nggak mungkin tempatnya bukan di sini yang cocok. Ada tempat yang lebih baik untuk bisa mengubah karakter anak yang tidak baik ini menjadi lebih baik, misalnya dititipkan di pondok pesantren atau di mana. Jadi ada tahapannya, rentang waktunya ada, kemudian ini sama-sama disepakati, ya. Tidak ujuk-ujuk keputusannya untuk diri sendiri ya Pak? Tidak, jadi ada kesepakatan bersama, yang bersangkutan juga membubuhkan tanda tangan dengan memahami isi pernyataan ini. Orang tua, kemudian tadi Pak Kepala Desa juga membubuhkan tanda tangan, guru BK, kemudian kepala sekolah. Intinya semua elemen kan sudah ada di dalam itu ya Pak? Ya, dan kami sendiri di dalam mengambil keputusan bukan semata-mata saya sendiri. Saya juga melibatkan urusan kesiswaan, wakil. Ini saya anggap perwakilan guru. Kemudian juga saya libatkan di anu saya ini, dalam sebelah saya itu juga guru BK.
seperti itu. Jadi bukan semata-mata saya sendiri. Jadi suaranya kesiswaan, guru BK itu berdasarkan sudut pandang beliau-beliau tetap saya jadikan referensi, sumber informasi saya sebagai bahan-bahan untuk mengambil keputusan. Itu bangsa. Mungkin ada beberapa faktor yang membantu Pak Mujani selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak. Ya, terima kasih. Kalau faktor-faktor ya ada Mas ya, ada. Jadi dalam menangani persoalan-persoalan seperti ini memang kita ini satu ya ditentukan oleh pengalaman. Ya. Ya, jadi ditentukan oleh pengalaman. Jadi orang itu semakin sering pernah nangani masalah itu dijadikan pengalaman, itu sangat mempengaruhi seseorang. Kemudian yang kedua juga tadi saya sebutkan nyali. Seseorang kepala sekolah itu dalam memutuskan keputusan itu harus betul-betul independen, bukan takut karena itu, bukan takut karena itu, bukan, tapi independen. Itu hanya seorang kepala sekolah juga harus punya nyali. Kemudian yang nomor 3 juga harus punya kemampuan. Kemampuan itu banyak, satu dari segi keilmuan, kemudian pengalaman, juga jejaring. Artinya pergaulan dengan pihak-pihak. Ya contohnya seperti kasus kemarin itu karena saya ini sebagai seorang kepala sekolah juga usia sudah kemudian pada saat muda itu juga suka membangun jaringan dengan masyarakat, kemudian dengan tokoh-tokoh kecamatan, pejabat kecamatan, kepala-kepala sekolah SD, kemudian kepala desa dan lain sebagainya. Maka ketika kami menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, dan ketika mereka ini harus terlibat, ya kami mudah istilahnya bermediasi dalam menyelesaikan masalah-masalah. Ya contohnya yang dulu kasus orang tuanya tidak terima gara-gara siswanya dipukul. Ya seperti itu. Seandainya kita itu nggak punya jaringan seperti itu, beda loh Mas. Orang baru kenal dengan orang yang sudah lama kenal, sudah sama-sama tahu. Ketika ada masalah itu beda. Ya, kalau baru kenal yang jelas karena kita tidak kenal, biasanya otot-ototan dulu. Tapi karena kita sudah saling kenal dan sudah saling memahami, oh Pak Mujani itu seperti ini, akhirnya bisa memahami seperti itu. Berarti intinya kalau misalkan saya tarik ke belakang, bermitra dengan masyarakat, bermitra dengan warga sekolah itu sangat penting ya. Wah, zaman sekarang ini penting sekali. Jadi membangun kemitraan. Jadi sekolah ini membangun kemitraan dengan berbagai sektor stakeholder, sangat penting. Ya seperti yang kita rasakan sekarang. Jadi dengan siapa saja kita ini bermitra. Ya. Kamu siapa tahu sendiri dengan Perpomimka, mulai dari Pak Kapolsek, kemudian Pak Camat, kemudian Korwil, Pak Danramil. Kita ketika kita butuhkan di sekolah hadir. Pasti. Kalau kita juga memberikan kontribusi ke sana, nggak mungkin dia diundang ke sekolah hadir. Nah ini menunjukkan kemitraan yang baik. Tokoh-tokoh kepala desa ada masalah, ada apa, kita komunikasi lagi. Seperti kemarin kalender juga kita bangun. Ini dalam rangka menjamin kemitraan. Di sekolah ini ada masalah apa-apa, ayo kita selesaikan bersama-sama. Kenapa? Karena sekolah ini adalah milik masyarakat. Bagaimana
ketika sekolah ini menghadapi masalah, yuk kita selesaikan secara elegan, baik, tidak menimbulkan konflik sampai misalnya pengrusakan, pengancaman dan lain sebagainya. Dan kami berhak punya kewajiban untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi guru, bagi warga sekolah. Seperti itu. Makanya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah, jadi saya mengatakan zaman sekarang ini hukumnya wajib membangun kemitraan. Iya, semua stakeholder. Ya, itu Pak. Iya, mungkin dari sini ada pembelajaran yang dapat Pak Mujani ambil kaitannya dengan pengalaman keputusan-keputusan yang Pak Mujani ambil seperti yang dicontohkan di kasus yang Pak Mujani sebutkan tadi kaitannya dengan siswa baru. Oke. Ya. Ya. Jadi ya tentunya setiap kejadian memang saya selalu melakukan evaluasi. Kira-kira dengan keputusan yang saya ambil itu hikmah apa yang bisa saya rasakan yang berdampak pada sekolah itu mesti saya selalu merasakan mengevaluasi. Jadi itu juga semakin membuat saya sebagai seorang kepala sekolah itu ya menambah pengalaman. Jadi semakin matang ketika nanti menghadapi masalah-masalah seperti ini. Jadi katakan kami sudah punya pengalaman, sudah punya trik, sudah punya strategi bagaimana saya menangani masalah ini dengan bijak, dengan baik. Kalau bisa ya, kalau misalnya masalah itu ya bisa kita selesaikan baik-baik, ya kita rangkul bersama-sama. Itu kita rangkul bersama-sama. Jangan sampai tadi saya katakan, jangan sampai kalau bisa, jangan sampai menimbulkan masalah baru. Seperti itu misalnya. Jadi setiap permasalahan itu memberikan pembelajaran buat saya. Selalu memberikan pembelajaran. Dan kita hidup ini memang belajar, ya, long life education. Jadi kita ini belajar sepanjang hayat. Setiap kejadian, setiap permasalahan, setiap prestasi ini akan memberikan pengalaman hidup kita, baik sebagai seorang pemimpin, sebagai individu. Ini seperti itu Pak Musafar. Terima kasih Pak Mujani. Apa yang sudah disampaikan Pak Mujani dari dilema etika sampai pemecahan kasus yang Pak Mujani sampaikan, setelah saya analisa sudah memenuhi unsur 4 paradigma dilema etika, ya, sudah memenuhi 3 prinsip pengambilan keputusan Pak. Sama 9 langkah saya malah keputusan. Saya malah tidak tahu itu. Ya. Yang saya amati dari pemaparan Pak Mujani ini sudah mungkin berkat dari pengalaman Pak. Ya, apa yang dituangkan Pak Mujani, tanpa pengalaman kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa belajar kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Baik, ya ini Pak. Jadi oke lah, saya dulu juga belajar dari pengalaman jadi guru ya, jadi humas, jadi guru. Kemudian saya bersyukur Pak, ketika saya ini sebelum jadi kepala sekolah itu ikut kegiatan UJM, on the job learning. Itu memang pelatihan yang memang menyita waktu dan banyak ilmu-ilmu yang kita dapat dari sana. Nah, salah satu ilmu yang selalu saya ingat, saya pakai dalam setiap menghadapi masalah apa saja di sekolah, dalam manajemen sekolah, masalah akademik, kemudian non akademik, masalah etika, masyarakat, lingkungan sekolah, itu saya ingat dengan ya ketika dalam UJM itu diberikan materi-materi, kemudian simulasi praktek dalam menyelesaikan masalah.
Itu jadi sangat membantu bagi saya. Terima kasih banyak Pak Mujani atas sharing-sharing ilmunya. Mungkin ini ilmu baru untuk saya. Berarti menghadapi sesuatu itu memang butuh pengalaman yang sangat banyak. Ya, ya. Biar kita terjunnya lebih enak menghadapi. Ya silakan kalau memang itu oleh Pak Musapa dianggap baik, ya silakan dipakai untuk referensinya Pak Musapa nanti dalam jalan meniti jenjang karir. Karena apa? Nanti Pak Musapa ini ya sebagai guru juga ada tantangan-tantangan. Pasti. Sebagai mungkin juga jadi kepala sekolah juga akan mengalami permasalahan seperti saya. Nah silahkan ini apa yang saya sampaikan tadi itu bisa dijadikan referensi. Siapa? Selama dianggap cocok. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Mujani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Selamat, sukses, Musapa ya. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Biasanya Pak Agus duduk-duduk sehingga saya ganggu sebentar. Ini kaitannya dengan tugas saya selaku guru penggerak di modul 3.1 kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis nilai yang dibagikan sebagai pemimpin. Kami CGP Angkatan 9 dituntut untuk membuat demonstrasi kontekstual dengan cara mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah yang atasan langsung sudah. Ini kebetulan Agus atasan saya juga dulu yang memberi motivasi saya untuk ikut TGP Pak. Ini kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang pernah Pak Agus putuskan, kaitannya dengan dilema etika, terus kaitannya dengan pendidikan moral. Dilema etika itu seperti ini Pak. Misalkan ada kasus yang Pak Agus putuskan, yang mana kasus-kasus itu sama-sama benar. Cuma dari keduanya sama-sama benar itu, kalau misalkan kasus itu melibatkan guru, tidak merugikan pihak sekolah. Kalau misalkan melibatkan siswa, kasus tersebut kepentingannya itu mengutamakan kepentingan siswa. Ini seperti itu. Terus yang kedua yaitu kaitannya dengan pendidikan moral. Misalkan di sini ada kasus yang menyatakan apakah itu benar atau salah. Seperti itu. Bisa dikatakan benar, cuma yang lainnya bisa dikatakan salah. Salah satu contohnya kalau misalkan di kehidupan kita, salah satu guru tidak melaksanakan tiket tagihan. Itu keputusan yang diambil Pak Agus dengan cara seperti apa, langkah-langkah konkretnya seperti apa. Kalau misalkan untuk siswa, misalkan ada salah satu siswa misalkan jalan masuk, nggak pernah ikut kegiatan atau apa, nanti endingnya kan ada beberapa penyelesaian dari tingkat guru mapel, wali kelas, guru BP, baru keputusannya kan di kepala sekolah. Mungkin Pak Agus selama menjabat beberapa kepala sekolah dari SMP 5 Panji, SMP 1 Jadi Panteng, SMP 1 Suki, bahkan terakhir yang di sini SMP 3, mungkin sudah pernah mengidentifikasi beberapa kasus yang berkaitan dengan dilema etika sama rujukan moral. Terima kasih. Begini ya, bahwa di dalam lingkungan organisasi seperti sekolah itu pasti tidak akan pernah lepas dari suatu permasalahan, ya. Baik itu permasalahan guru, permasalahan siswa, permasalahan dengan wali murid, atau bisa jadi juga permasalahannya dari kepala sekolah sendiri. Yang kedua, tentu setiap permasalahan yang muncul itu harus pertama kita lakukan adalah melakukan identifikasi. Ya. Jadi sebelum kita mencari solusi, kita harus tahu dulu permasalahannya. Tidak langsung memfonis bahwa itu salah. Ya. Jadi kita cari tahu dulu ya permasalahannya, kenapa itu terjadi. Misalnya kalau ada guru terlambat,
solusi dari permasalahan itulah kita nanti bisa memberikan alternatif solusi. Solusinya yang tepat itu seperti apa? Tentu menyesuaikan keadaan. Artinya penyesuaian solusi itu dilakukan menyesuaikan dengan kondisi seseorang, ya kan? Tidak disamakan. Penyelesaian yang sama tapi beda orang. Jadi kita harus bisa jadi ada alternatif lain yang berbeda karena biar efektif ya. Jadi itu, jadi kita beri informasi permasalahannya apa, baru kita berpikir alternatif solusi ya. Nah tentu acuannya juga adalah aturan ya. Aturan yang berlaku ya. Kalau kepegawaian itu ya aturan tentang kepegawaian kita kaitkan di sana. Kalau siswa tentu kaitkan dengan tata tertib sekolah dan seterusnya. Nah itu yang jadi acuan kita ya. Jadi ketika ada permasalahan ada aturan, kemudian penerapan aturan seperti apa, itu nanti tentu ada yang namanya kebijakan ya. Jadi kebijakan itu tentu antara dua kutub ya, antara kutub kemanusiaan dan kutub aturan. Nah, itu harus ada titik temu sehingga tidak sepihak ya. Karena kalau terlalu sakit juga biasanya nggak gitu. Nah di sini ada semacam kebijaksanaan atau kebijakan yang kita lakukan terkait dengan peraturan. Kemudian yang kedua, kalau kaitannya dengan ada satu permasalahan yang bisa jadi itu sama-sama benar atau sama-sama salah, mana yang akan diambil? Tentu yang dipertimbangkan dan resikonya paling kecil ya. Satu, dampak negatifnya paling kecil, itu yang kita ambil. Kita susun sebagai alternatif tadi, dipertimbangkan mana nih yang aspek negatifnya paling kecil. Satu, yang kedua dipertimbangkan aspek manfaat ya. Ya kadang-kadang ada hal yang sedikit melanggar norma, tapi itu bermanfaat ya kita lakukan aja ya, daripada kita mempertahankan aturan tapi nggak bermanfaat. Nah, makanya aspek manfaat itu dipertimbangkan ya kan. Nah tentu juga dari aspek sosial ya, aspek sosial ini juga bisa juga faktor budaya di lingkungan kita itu jadi dipertimbangkan, sehingga tidak bisa keputusan saya yang saya ambil di sekolah di kota dengan di tempat sini tentu ada perbedaan ya, tidak bisa serta merta saya samakan. Di sana saya putuskan begini, di sini sama tidak bisa. Nah, itu supaya efektif seperti ini. Saya kira itu pandangan saya ya tentang hal tersebut. Mungkin ada beberapa langkah agar pengambilan keputusan bisa berjalan maksimal untuk guru atau siswa. Langkah saya yang pertama biasanya mengubah informasi langsung ya dari apa yang saya amati, saya dengar. Kemudian yang kedua saya juga meminta bantuan dari teman ya, dari guru, dari TU untuk memberikan informasi tambahan ya kan. Itu langkah-langkah saya. Kemudian saya membaca regulasi ya kan. Nah, setelah itu baru kita lakukan pertemuan dengan yang bersangkutan. Kalau itu menyangkut sebuah keputusan, maka ya kita harus ada semacam level-level ya, atau peringatan dari yang teguran bisa tertulis sampai pada hal yang lebih tinggi lagi. Maka seperti itu Pak ya, kita tetap melalui tahapan Ya. Gitu. Mungkin dari beberapa ada kasus misalkan seperti yang dijelaskan Pak Agus tadi kaitannya dengan guru ataupun murid, apa ada tantangan misalkan dalam pengambilan keputusan entah dari pihak guru atau dari pihak murid itu, bagaimana Pak Agus menyikapi? Kalau tantangan ya pasti ada. Jadi ketika kita tujuannya membenahi sebuah sistem, itu biasanya ada pihak-pihak yang terusik zona nyamannya. Jadi mereka terusik dari area zona nyaman. Maka tentu saya melakukan tadi langkah-langkah bertahap ya, tidak langsung
frontal saya melakukan perubahan-perubahan sistem ya. Jadi saya melalui pendekatan dan melalui penjelasan secara umum dan juga mungkin melalui pendekatan personal ya, untuk bisa dari hati ke hati kita melakukan perbaikan perilaku atau sistem, sehingga kita berusaha untuk mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Ya kan? Kalau katanya perumpamaan itu kita ngambil rambut dari tepung yang dia ada di piring, tepungnya tidak pecah kaca, itu aja sih. Tapi kita harus ngatasi ya, bukan pembiaran. Ya. Tentu ada cara-cara tertentu yang tiap personal beda-beda ya, dalam pengatasan. Makanya kita juga harus paling tidak mampu memahami kondisi psikologis ya, orang lain ya, yang masing-masing punya karakter, punya bawaan yang kita harus perlakukan beda ya. Jadi itu yang saya lakukan. Mungkin dalam pengambilan keputusan apa ada jadwal tertentu, misalkan targetnya ini harus selesai sekian hari, harus selesai sekian bulan seperti itu. Oh iya, jadi kita harus punya target kinerja lah kalau bahasa saya, ketika ada tahapan tapi ada target ya, jadi bukan tanpa target. Itu pasti Pak, sehingga nanti pada kapan saya melakukan persuasi, kapan saya melakukan punishment, itu pasti. Jadi supaya kita tidak terjebak pada hanya berputar-putar tanpa ada solusi. Jadi kalau saya tetap jadi ada target, cuma tergantung tadi, kalau itu menyangkut misalnya pihak lain yang itu ada timeline-nya, ya kita tentu menyesuaikan. Tapi kalau di internal ya kita lebih fleksibel lah untuk mencapai target itu, ya kan. Tapi kalau dari luar, ya kita harus, bahasa saya kalau waktu di SMP 4 tuh muprak ya. Jadi ada pekerjaan yang diselesaikan oleh teman-teman guru dengan segala kondisinya itu, maka biasanya saya sifatnya antisipatif ya. Ketika deadline-nya itu tanggal akhir bulan, maka saya kurang 10 hari itu udah mengingatkan ya. Malah saya dorong seminggu sebelum deadline sudah selesai, sehingga masih ada durasi waktu bagi teman-teman itu menyelesaikan target itu, sehingga di deadline yang sebenarnya itu memang benar-benar tuntas. Ya walaupun tetap tidak tuntas juga, tapi itu pun tidak banyak, 1-2 orang biasanya. Tapi bagi saya itu tidak ada masalah ya. Itu teknik saya ketika saya katakanlah ada target pekerjaan atau target hal yang harus diatasi, maka saya antisipatifnya di situ. Jadi sebelum deadline kita sudah melakukan langkah-langkah. Berarti permasalahannya diselesaikan dengan minimalisir sangat diminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ya, kita kan tadi bahasa saya mengatasi masalah tanpa masalah ya, karena kalau gini Pak, pendekatan itu kan ada pendekatan sosial, ada pendekatan aturan ya. Nah itu harus ketemu jalan tengah ya kan. Karena setiap orang melakukan sebuah katakanlah penyimpangan atau apa, itu kan pasti ada latar belakang, dan latar belakang tiap orang itu beda-beda. Ada faktor yang memang mereka tidak bisa lepas dari kondisi itu, lalu terpaksa melakukan hal itu gitu ya. Tapi ada orang yang sekadar coba-coba ya. Ada yang memang tadi, ada yang karena situasinya memang nggak mungkin dia harus melakukan itu, ya kita juga harus beda dalam menyikapi itu. Mungkin ada beberapa faktor seperti yang tadi Pak Agus jelaskan kaitan dengan permasalahan guru atau siswa di sekolah. Barangkali ada beberapa faktor untuk mempermudah penyelesaian keputusan. Oke. Kalau saya yang pengalaman yang sudah saya lakukan itu adalah saya sebagai pimpinan, saya harus selesai dengan diri saya sendiri. Jadi saya sendiri itu jangan jadi orang yang bermasalah ya.
bagaimana saya bisa menyelesaikan orang lain kalau saya sendiri bermasalah. Makanya saya berupaya ya, meminimalisir saya menimbulkan masalah. Ya, tentu harus beri keteladanan. Jadi kalau kita sudah perform ya, jadi kita sudah fit ya, sudah tidak ada masalah, lalu kita mau beri nasihat kepada orang lain, insya Allah akan didengarkan. Ya. Tapi kalau kita di problem, ya, jangan telat ya. Kalau saya datang jam 7:30, gimana orang mau dengarkan gitu ya. Jadi kalau saya ngomong teman-teman datang jam 6:30 yang tiket, saya jam 6:15 sudah di sini gitu ya. 6:15 dari sini gitu ya. Dan saya harus konsisten ya kan? Jadi bukan abang-abang lampir ya. Jadi keteladanan ya. Jadi seorang pemimpin harus selesai dengan dirinya sendiri, dan yang kedua beri contoh yang baik. Kemudian yang ketiga menurut saya kita harus tegas, tapi bukan keras. Ya. Tegas itu tidak harus nada tinggi, tidak emosi, gitu ya, tapi terukur. Ya. Ya, kita pakai bahasa lembut aja, tapi tegas. Jadi itu cara saya. Jadi karena menghadapi baik, kalau menurut saya tidak hanya menghadapi orang tua, menghadapi anak pun kita hindari keras ya. Karena keras itu emosi itu yang menimbulkan kita, lagi orang tua gitu ya. Kemudian yang keempat, saya berupaya ya sebagai leader, tapi juga sekaligus sebagai helper, player, ya kan. Jadi insya Allah kalau keberadaan kita ya itu memberikan manfaat bagi sekitar kita, bagi guru, bagi siswa, insya Allah kan mereka juga akan respect pada kita, akan ikut gitu ya. Kenapa? Kita membangun simpati, empati pada mereka ya. Kalau orang tua lah ya, kalau open pada anak, suatu saat anak itu kan suka juga pada orang tua macam-macam ya. Orang tua udah baik kok, saya nggak baik. Jadi kalau bahasa saya, kita berupaya memegang hatinya orang, pada orang itu respect, tapi bukan minta dihormati, bukan ya. Minta dihormati itu sudah tujuannya lain. Jadi kalau saya sekali lagi melayani, terlepas mereka bilang terima kasih atau tidak masalah ya. Tetap aja melayani ya kan. Dan itu tadi hanya mereka akan juga mendengarkan itu ya. Itu sih ya yang berusaha kita lakukan. Berarti intinya yang pertama diri kita sendiri tidak bermasalah. Yang kedua berarti harus menjadi panutan, contoh yang mana baik bagi diri atasan, apa yang ditiru oleh orang kita, sama diri kita. Yang ketiga menjadi pelayan yang sangat baik. Iya. Jadi kan nasihat apa? Contoh dulu sama dan 1000 nasihat. Iya. Jadi terus ya. Ya kan. Jadi walaupun kita diam, kita datang lagi. Yang lain telah tidak bingung sendiri, kita udah diam ya kan. Biasa ngomong, kita ngomong di dalam aja ya kan. Maka ya mungkin paling saya juga ada dia, dia nggak ingin paling saya jam 6:45 ya. Kalau nggak anak apel jam 6:45, masa kita jalan jam sampai jam 7. Kita sampai umum Pak. Ya, setelah itu saya tinggal ngamati ya, itu contoh katanya gitu ya. Ya kan kalau kita tidak berikan contoh Pak, ya susah. Hanya ngomong aja ya. Bahasa saya bukan menyuruh, tapi mengajak. Mengajak itu saya juga ikut gitu ya. Terlibat di dalamnya, bukan di luar. Ya. Jadi saya apa yang saya minta itu saya juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih. Ya. Kalau teman-teman datang jam 6:30, seminggu sekali saya bikin. Kalau saya 6 hari, ya, kan? Terus mau protes gimana ke saya kalau saya datang lebih awal, datang setiap pagi, ya.
cara itu kami sudah mengikat mengikat apa yang saya sampaikan itu. Tuh, tapi ya satu dua pasti ada, tapi ya masih dalam batas toleransi, kemudian itu tidak jadi apa-apa, ya mau menurut saya namanya apa saja pasti masih ada lah gitu. Kejadian ya. Dan itu PR saya terus contohnya gitu lah ya, contoh ya. Saya dia kasih contoh konkret gitu ya, biar tidak ngawang ya. Karena nanti apa ya, kalau Pak Musafah nanti dalam posisi seperti saya kan bisa jadikan referensi dari beberapa sekolah yang harus mungkin ada pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman Pak Agus dalam mengambil keputusan. Pak Agus kan dari SMP 5 Panji, dari SMP 1 Jati Banteng, SMP 1 Suge, SMP 4 Situbondo, baru ke SMP 3. Dari pengalaman itu Pak, mungkin ada pembelajaran Pak untuk saya dalam mengambil keputusan itu seperti apa ya Pak? itu tadi ya. Jadi pertama, keputusan itu didasari pada identifikasi masalah ya, sehingga kalau orang ngasih obat itu tahu penyakitnya ya. Jadi tidak asal diberi obat itu kita harus tahu permasalahannya apa, lalu solusinya seperti apa. Itu jangan lepas Pak. Jadi kita jangan berasumsi ya, tapi berdasarkan fakta ya. Setidaknya informasi yang kita yakini itu mendekati benar ya. Dan yang kedua, kita kalau bisa itu upayakan data itu dari berbagai sumber. Iya, tidak Ada satu sisi. pihak. Kalau satu sisi itu kadang ada yang subjektif ya, kurang komprehensif. Bahkan yang paling penting itu bisa mengetahui sendiri ya, data dan fakta itu, sehingga bukan hanya katanya ya, tapi sudah nyatanya gitu ya. Jadi itu memperkuat untuk bisa ngambil keputusan, ngambil solusi, bahkan ngambil punishment, sehingga orang itu nggak lagi berkelit kalau itu sebuah punishment. Dan punya data tertulis apa yang kita lihat, kita dengar, itu kita kumpulkan. Tuh, jadi kita di situ. Kemudian yang kedua, menurut saya kita percaya bahwa teman-teman di lembaga itu punya potensi. Kita jangan meremehkan potensi teman-teman itu. Cuma kadang-kadang potensi itu kurang dioptimalkan atau kurang disinkronisasi ya. Sehingga potensi itu bisa akan tidak efektif ya. Jadi kalau saya berupaya potensi itu dioptimalkan, nah tentu harus ikut irama dirije. Itu harus sebuah orkestrasi, maka tidak boleh di lembaga itu main musik dengan nada sendiri-sendiri. Nah, yang ekstrim pakai judul sendiri-sendiri. Seahli apapun dia main sebuah alat musik, tapi kalau dia tidak ikut irama dirija, nadanya beda, apalagi itu sudah tidak bagus ya. Jadi saya akan berusaha dimanapun mengoptimalkan potensi itu, mensinkronisasi, memperkoordinasi ya. Itu yang saya lakukan. Nah, mengoptimalisasi potensi itu biasanya teman-teman itu kalau berapa tempat yang saya pahami tadi kurang apa ya, kurang diarahkan. Jadi kalau saya kan ada hal apa itu saya langsung bimbing ya, saya pandu, saya apa ya, saya bantu langsung, sehingga teman-teman yang menganggap sebelumnya itu hal yang rumit ya, setelah saya beri masukan, saya bantu, oh lebih baik apa. Nah, dari situ teman-teman saya simpulkan teman-teman itu bisa ya. Selama ini kan
karena tidak ada panduan ya, tidak ada panduan. Nah, tugas saya selain mendorong, ayo belajar, dan bagi bisa. Nah, itu hikmahnya. Dan setiap sekolah itu Pak, tidak semua unsur di dalam itu yang masuk tadi itu saya dicek ya banyak faktor usia, faktor belakang itu ya sudah susah ya. Nah itu yang memang harus tidak boleh terlalu dipaksakan, tidak ada stres enggak ya. Kalau itu udah nanti ada teman lain yang pandu ya, bantu untuk menyelesaikan semampunya. Ya, ini nggak bisa lari ya, misalnya jalan biasa. Ya ini ada yang penting, nggak ditinggal gitu. Kasihan. Jadi hikmahnya Pak. Kemudian hikmah yang lain kalau di beberapa tempat itu ekosistem setiap lembaga itu beda-beda, sehingga ya itu nggak saya sebut lagi, tapi saya rasakan jadi seperti ini disuruh ini. Kalau ada sepertiga saya baru ini belum bisa menyebutkan ya, itu harus siap ya, kita sebagai pimpinan harus siap dengan situasi. Tidak bisa kita mengubah secara drastis dengan kemauan kita ya. Tapi kita harus masuk, lalu kita pelan-pelan mengubah, tapi tidak akan mengubah total dengan pikiran saya, tapi kita menyesuaikan dengan ekosistem yang ada di sini ya. Apa yang bisa dibentuk aja, tapi kalau dibuat hal baru sekali nggak bisa ya. Karena beda, bahannya beda, ilmunya beda, timnya. Sehingga saya juga banyak belajar dari berbagai hal tadi Pak. Dari berbagai sekolah itu banyak hal baru yang membuat saya harus lebih dewasa, harus lebih sabar, harus lebih banyak baca referensi. Itu hikmahnya sih, hikmahnya bagi saya itu Pak. Gitu. Terima kasih Pak Agus atas sharing-sharing pengambilan keputusan dari beberapa tempat mulai yang sudah disampaikan oleh Pak Agus. Semoga ini jadi pembelajaran untuk saya juga, jadi pengalaman untuk saya. Semoga apa yang disampaikan Pak Agus ini bisa bermanfaat untuk saya, untuk sekolah yang tempat saya, dan di sekolahnya Pak Agus juga terutama. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.